Halo, selamat malam. Nama saya Lisa Sofiar bagi yang belum mengenal. Saya bekerja sama dengan perusahaan kesehatan New Life International untuk memberikan pendidikan tentang kesehatan dan memberikan dukungan bagi mereka yang mau telusuri jalan holistik untuk kesembuhan dan membangun kesehatan kembali. Saya sendiri sudah memperoleh sertifikat dari Cornell University di Amerika dalam bidang nutrisi dan kehidupan sehat, dan juga dalam bidang nutrisi makanan yang berdasar dari tumbuh-tumbuhan. Malam ini saya mau bercerita tentang diabetes, dan terus terang topik diabetes ini sangat dekat di hati saya. Karena suami saya pernah menderita diabetes, dan mamanya juga meninggal karena diabetes. Kedua abangnya menderita diabetes. Dan saya sangat bersyukur karena suami saya dengan cara intervensi gaya hidup dia bisa merubah kondisinya menjadi membaik lagi. Dan saya bisa berikan kesaksian nanti. Jadi malam ini saya akan berusaha untuk memberikan gambaran tentang diabetes, apa penyebabnya, dan bagaimana kita bisa menghindari kondisi ini. Dan bagi mereka yang sudah terpaksa hidup dengan kondisi ini, langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mungkin menurunkan dosis obat insulin dan obat lainnya. Dan siapa tahu bisa lepas obat dengan total. Sebelum saya mulai, perlu saya tekankan bahwa informasi yang disajikan di sini murni untuk tujuan edukasi. Ini bukan merupakan resep untuk diagnosa atau pengobatan sendiri. Jadi perlu konsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat terkait gejala dan kondisi medis Anda. Dan memang banyak orang yang menelusuri jalan New Life sambil terus berkonsultasi dengan dokter. Ini adalah data tahun 2016 yang saya dapat dari WHO. Ibu Bapak tolong sorotkan mata di bagian Southeast Asian Region atau Asia Pasifik Tenggara ini. Ya, ini adalah perbandingan antara pria yang warna biru dan wanita yang warna abu-abu. Yang antara 2 tahun, jadi dari tahun 2000 dan 2012. Hanya dalam waktu 2 tahun ini melonjaknya cukup tinggi, dan juga wanita. Dari gambar ini sudah jelas ya, daerah Asia Tenggara sudah diklasifikasi sebagai bagian zona nomor 3 paling tinggi di dunia untuk kematian karena komplikasi diabetes. Dan lebih banyak wanita daripada pria umumnya. Tabel yang berikut, terus terang waktu saya lagi riset tentang diabetes, tabel ini sangat mengejutkan saya. Karena apa? Ibu Bapak lihat di sorotan nomor 7, Indonesia. Ini adalah 10 negara top yang mempunyai jumlah penderita diabetes yang paling banyak. Saya kaget melihat Indonesia, dia masuk dalam peringkat 7. Dan diproyeksi tahun 2030 akan melonjak begini tinggi, dan 2045 turun ke peringkat nomor 8. Tapi masih tinggi, jadi trennya naik terus. Jadi Indonesia adalah kepala dari tren global atau tren diabetes di bagian Asia Tenggara. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan. Kita perlu bertanya ya, apa sih yang menyebabkan tren diabetes yang begini parah di Asia Tenggara? Dalam studi saya mendapatkan penjelasan yang paling tepat dari Dr. Frank Hu dari Harvard Medical School. Dia mengatakan dipicu oleh urbanisasi yang cepat, transisi nutrisi, dan gaya hidup yang semakin tidak aktif. Epidemi ini telah berkembang seiring dengan peningkatan obesitas di seluruh dunia atau kegemukan. Populasi yang besar di Asia dan perkembangan ekonomi yang pesat menjadikannya pusat epidemi. Populasi Asia cenderung menderita diabetes pada usia yang lebih muda dan tingkat BMI yang lebih rendah daripada orang kulit putih. BMI itu kesingkatan dari Body Mass Index. Jadi dia mengukur berat badan sepadan dengan tinggi badan kita. Orang Asia rata-rata itu kecil.
Tapi kalau kecil, tidak berarti dia tidak gemuk dalam ukuran BMI ini. Jadi beberapa faktor berkontribusi pada percepatan epidemi diabetes di Asia, termasuk obesitas dengan berat badan normal. Jadi walaupun kita pikir berat badan kita normal, tapi dalam klasifikasi ukuran BMI itu sudah termasuk gemuk. Dan juga prevalensi tinggi merokok dan penggunaan alkohol berat, asupan tinggi karbohidrat olahan seperti nasi putih dan roti-roti, dan tingkat aktivitas fisik yang makin menurun. Ini saya pikir adalah faktor-faktor yang menyebabkan epidemi diabetes di bagian Asia. Oke, mari kita pelajari lebih banyak tentang penyakit kronis ini. Apa itu diabetes? Diabetes adalah gangguan metabolisme karbohidrat. Tubuh kita tidak bisa lagi menangani gula dengan cara normal. Karena nomor satu, ada dua jenis ya. Yang satu, ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Jadi insulin sudah sangat berkurang atau tidak ada lagi. Ini adalah klasifikasi diabetes tipe 1. Nomor 2, disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk merespons terhadap insulin, hormon yang diproduksi oleh pankreas. Jadi insulin itu ada, masih diproduksi oleh pankreas, tapi sel-sel kita sudah tidak bisa merespons lagi terhadap insulin. Ini adalah klasifikasi diabetes tipe 2. Jadi gula lebih bertambah dalam darah, menyebabkan hiperglikemia, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada tubuh, terutama pada pembuluh darah dan saraf. Dan akibat yang fatal itu bisa menyebabkan kebutaan, ginjal gagal, dan menaikkan risiko serangan jantung, stroke, neuropati, dan sebagainya. Gambar ini mungkin memperlihatkan efek yang paling buruk bagi para penderita diabetes yang sudah sangat berlanjut. Saya malam ini sangat berharap bahwa tidak ada dari keluarga kita yang harus mengalami hal seperti ini. Ya, jadi kita harus terus mengedukasi, mempelajari tentang kondisi yang sangat umum ini. Jadi yang tadi saya bilang, ada dua tipe diabetes. Yang satu diabetes tipe 1. Kebanyakan ini terjadi onsetnya pada anak-anak atau remaja dan diklasifikasi sebagai penyakit autoimun. Ya. Jadi tubuh kita sendiri yang menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Pankreas tidak lagi memproduksi insulin dan kadar gula bertambah naik. Nah, dari semua kasus global di dunia, diabetes tipe 1 itu hanya cuma 5-10% dari kasus diabetes yang diketahui. Jadi tidak begitu banyak. Nah, diabetes tipe yang 2 ini lebih umum. Dan onsetnya ini kebanyakan terdapat pada orang dewasa, umumnya di atas 45 tahun. Sebelumnya ya, kebanyakan kasus diabetes tipe 2 ini terdapat pada orang dewasa. Yang sangat memprihatinkan, sekarang banyak anak-anak remaja yang juga sudah menderita penyakit diabetes tipe 2 ini. Tipe 2 ini terjadi di mana pankreas memproduksi insulin yang cukup, tapi sel-sel tubuh sudah tidak mampu lagi merespons terhadap insulin. Ya, jadi ada insulin, tapi sel kita yang sakit. Dan dari semua kasus global, diabetes tipe 2 ini adalah 90-95% yang masuk kategori ini. Oke, saya mau berikan gambaran ya tentang pankreas, bagaimana cara kerjanya untuk produksi insulin. Dalam ilustrasi sebelah kanan, ini liver atau hati kita, dan pankreas ada di bawahnya. Saya mau tekankan lagi ya, menurut saya, sesudah hati, pankreas adalah organ yang sangat penting. Karena dia yang memproduksi semua hormon-hormon untuk mencerna makanan, termasuk protein, karbohidrat, dan juga insulin, pasti insulin. Makanan ini akan menghidupkan kita. Kalau tidak bisa dicerna dengan baik, karena pankreas rusak, kita ini bisa mati kekurangan gizi. Ya, jadi pankreas ini salah satu organ yang paling penting. Nah, di gambar sebelah kanan, ini adalah pankreas di dalamnya. Kalau kita potong bagian tengah,
kita bisa melihat bentuk sel di dalam. Ibu bapak bisa melihat di dalam pankreas ini terdiri dari banyak ribuan, mungkin miliar sel. Ya, dan kebanyakan dari sel-sel ini adalah beta sel atau sel-sel beta. Sel-sel beta ini yang memproduksi insulin, ya. Dan sel ini yang saya lingkarkan ini adalah sel beta yang sehat, yang warna biru, banyak warna biru, berarti dia sehat, masih bisa produksi insulin. Nah, penderita diabetes tipe 1 mempunyai sel beta yang berupa seperti ini. Sudah sakit, sudah rusak. Karena sel betanya itu sudah tidak ada. Karena kebanyakan disebabkan oleh serangan dari autoimmune disease, penyakit autoimun. Nah, sekarang saya mau ceritakan atau memberikan ilustrasi ya secara animasi sedikit cara kerja insulin melalui gambar ini. Oke. Insulin ini saya mau ilustrasi saja ya, memakai guru. Jadi ini seorang guru yang melambangkan insulin. Dan anak-anak kecil ini yang warna biru, mereka ini representasi glukosa. Ya. Jadi insulin kalau kita makan glukosa masuk ke dalam darah, insulin harus datang membawa mereka untuk masuk ke dalam sel. Jadi mereka sekarang ini ada di dalam pembuluh darah, di luar sel. Anggaplah ini sel otot, salah satu sel otot. Nah, sel-sel otot ini, mereka ini kalau ada zat yang mau masuk, tidak bisa zat-zat semua itu masuk sembarangan. Ada mekanisme reseptor di sel. Jadi insulin kalau mau masuk, ya membawa glukosa masuk, dia harus ketok dulu, ketok-ketok pintu. Apakah bisa masuk? Ya, jadi cara kerja sel itu memakai reseptor untuk mengizinkan zat-zat masuk, termasuk glukosa. Nah, kalau guru insulin, jadi guru atau insulin ini ketok pintu. Nah, kalau sel kita sehat dan bekerja baik, pintunya pasti terbuka. Pintunya terbuka, insulin mengantar anak-anak kecil atau glukosa masuk ke dalam sel. Nah, ini normal, ini sehat, ini bagus. Sesudah masuk ke dalam sel, glukosa tersebut dipakai untuk membakar energi supaya kita bisa hidup, bisa bernapas, berfungsi, bergerak, berolahraga, dan sebagainya. Oke? Nah, sebaliknya, bagi penderita diabetes, di mana ada insulin, ini diabetes tipe 2 ya, saya fokusnya ke tipe 2. Sel-sel kita ini tidak terus merespons lagi terhadap insulin. Seperti yang saya ilustrasi di gambar sini. Jadi insulin itu gedor-gedor pintu dari pagi, siang, malam, tapi selnya tidak respons dengan membuka pintu. Sementara anak-anak kecil atau glukosa itu makin lama makin banyak di luar karena kita makan pagi, makan snack, makan siang, makan malam. Jadi semakin menumpuk di dalam pembuluh darah. Selain itu, jadi insulin atau guru itu gedor-gedor pintu terus, tapi tidak ada jawaban. Gedor pintunya lama dan tambah keras. Tapi pintu reseptor sel tetap juga tidak terbuka. Apa masalahnya? Pasti ada yang tidak beres dalam sel ini. Mungkin ada yang membuat pintunya mampet. Kita tidak tahu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, akhirnya terjadi apa? Guru menyerah, dia pergi, dia meninggalkan anak-anak, insulin jadi capek, akibatnya apa? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau anak-anak kecil dibiarkan dalam suatu ruangan dan tiap jam ada anak-anak kecil baru yang masuk, apa yang terjadi kalau tidak diawasi? Mungkin ada perabot yang rusak, ya, mungkin mereka berantem, mungkin mereka mencoret-coret dinding, ya, bikin rusak ruangan karena tidak ada yang mengawasi mereka. Ibu Bapak, sama seperti dalam pembuluh darah kita. Kalau glukosa itu makin banyak, makin tinggi, dan tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya dinding pembuluh darah kita itu lama-lama bisa rusak. Terutama pembuluh darah yang sangat kecil yang terdapat di mata, di ginjal, dan di sel-sel saraf. Nah, ini adalah permulaan akibat dari pembentukan plak. Ya, penyempitan di pembuluh darah karena dinding sel darah itu sudah rusak. Ini mula-mulanya. Jadi
ada komplikasi yang banyak oleh karena diabetes. Tabel ini menunjukkan tingkat gula darah yang normal dan yang tidak normal, yaitu prediabetes, diabetes yang tidak normal. Kalau yang pertama ini adalah kadar gula waktu puasa, ya puasa 2 jam atau mungkin lebih. Kalau normal itu di bawah 100. Kalau prediabetes itu 100 sampai 125. Sedangkan diabetes itu 126. Suami saya waktu itu sudah 139 dan memang sangat prihatin. Kemudian mungkin ada yang lebih mengenal dengan apa namanya kata medikal hemoglobin A1C yang paling bawah. Ini adalah prediktor yang lebih akurat untuk pengukuran kadar gula selama 3 tahun. Kalau normal 3 bulan. Kalau normal di bawah 5,7. Kalau prediabetes itu antara 5,7 sampai 6,4 dan kalau sudah diabetes ini nomornya 6,5. Nah, menurut pengalaman saya, kalau masih dalam kategori prediabetes, ya pria di sebelah tengah ini, kondisi bisa pulih sendiri dalam waktu singkat tanpa obat dengan intervensi gaya hidup yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau sudah masuk ke peringkat diabetes, ini memang perlu waktu yang agak lama dan harus tekun dan ada komitmen. Faktor-faktor risiko diabetes tipe 2 itu apa? Apa yang menyebabkan kita mempunyai risiko lebih tinggi daripada orang lain? Pertama-tama, usia, sejarah keluarga, seperti saya ceritakan tentang suami saya, dan etnisitas. Kalau kita makin bertambah usia, di atas 45 tahun, risiko untuk mendapatkan diabetes itu tambah naik. Terutama bagi mereka yang mempunyai mungkin oma atau opa, orang tua yang sudah menderita diabetes, termasuk oma saya. Dan ras yang berasal dari Asia Tenggara, kita ya, orang Asia, mempunyai risiko lebih tinggi. Faktor yang kedua adalah kegemukan. Kegemukan dalam arti lemak tubuh berlebihan, terutama lemak di bagian perut seperti yang dipunya oleh Bapak ini. Dan ini bisa menyebabkan sel-sel tubuh kita tidak bisa merespons dengan baik terhadap insulin. Semakin banyak jaringan lemak di tubuh, ini bisa menyebabkan peradangan kronis yang berlanjut. Jadi kita harus perhatikan berat badan terutama di bagian perut untuk laki-laki dan wanita juga harus perhatikan. Faktor yang ketiga, pola makan yang salah. Ya, kita kalau konsumsi tinggi makanan yang sudah diolah, makanan serba jadi, terutama dan juga daging, gula, lemak yang tinggi dan kalori tinggi, ini bisa menyebabkan badan gemuk tapi kekurangan gizi. Ini juga sangat membahayakan. Faktor yang keempat adalah faktor gaya hidup yang sedentaris dan tidak aktif. Memang sekarang di masa-masa modern, termasuk saya sendiri di Singapura, kita kalau di Jakarta memang orang-orang sering kebanyakan di mobil ya. Kalau kemana-mana ke mobil, apalagi kalau macet bisa berjam-jam. Di mobil berjam-jam, di kantor lagi berjam-jam, di depan komputer, sudah itu pulang kantor, di mobil lagi, macet lagi, dan sampai rumah udah capek. Maunya mau duduk aja, makan, terus duduk nonton TV. Nah ini adalah gaya hidup sedentaris, yang tidak aktif, dan kurang bergerak. Kalau kita gaya hidupnya seperti ini, dampak terhadap sel tubuh kita itu bisa sangat berisiko tinggi. Karena kurang bergerak berarti sirkulasi darah itu kurang berjalan. Kalau sirkulasi darah kurang berjalan, oksigen dan nutrisi itu tidak optimal masuk ke dalam sel dan bisa merusak sel-sel tubuh. Saya mau memperkenalkan Bapak Ibu dengan konsep sindrom X atau sindrom metabolisme. Ini juga dikenal dengan sindrom resistensi insulin yang menyebabkan kondisi peradangan atau inflamasi yang diam berjalan dan kronis dalam waktu lama. Dan ini sangat meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Jadi kita harus perhatikan ya, suami saya juga mempunyai bentuk tubuh seperti ini waktu dia belum ketahui masalah kesehatannya.
Jadi saya tahu bahwa orang-orang yang mempunyai bentuk tubuhnya bentuk apel, ya, besar atau gemuk di tengah, itu mempunyai risiko tinggi karena lemaknya sudah banyak dan bisa menyebabkan peradangan di semua sel-sel tubuh yang lain. Jadi kita harus hati-hati menjaga gaya hidup, cara makan kita. Nah, ini adalah sindrom X yang menyebabkan semua kondisi-kondisi ini. Ya, yang pertama itu lemak visceral yang tadi tuh gemuk di sebelah perut, ya. Kemudian bisa menyebabkan resistensi insulin dan hipertensi atau darah tinggi. Kemudian trigliserida tinggi. Suami saya mempunyai ini cukup tinggi. Dan kolesterol HDL yang rendah. Penyebabnya apa ya? Jadi ini semua adalah ada kaitannya dengan sindrom X. Bapak Ibu ingat ya, ada hubungannya. Insulin resistance atau diabetes, kolesterol LDL tinggi, HDL rendah, trigliserida tinggi, hipertensi juga ada. Nah, kalau sudah mempunyai sindrom metabolisme tadi, itu dia bisa menyebabkan tubuh tetap dalam kondisi asam terus dan dalam kondisi peradangan yang diam berlangsung lama. Dan peradangan ini bisa merusak sel-sel dalam jaringan dan organ tubuh dan akhirnya merusak cara metabolisme gula. Penyebabnya apa? Penyebabnya hanya oleh karena gaya hidup dan nutrisi yang tidak benar. Terutama makan makanan yang menimbulkan efek asam dalam tubuh. Faktor-faktor penyebab diabetes sebetulnya sudah ada dalam tubuh, di dalam tubuh kita puluhan tahun yang lalu. Mungkin waktu kita masih kecil, ya, dan peradangan itu terus berjalan tanpa kita sadari. Nah, waktu didiagnosa diabetes itu artinya air sudah hampir menutup hidung. Sel-sel kita kondisinya sudah sangat parah. Ya, jadi itu sudah ekstrim artinya. Harap Ibu Bapak berikan saya waktu, sabar sedikit untuk saya terangkan lebih detail makanan seperti apa yang bisa merusak sel kita dan bisa menyebabkan kegemukan yang tadi dan peradangan. Saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, kalau masih ada yang berpikir, apalagi mereka yang sudah menderita diabetes, kalau masih ada yang berpikir makan steak, ya, daging, ayam goreng, dan sop buntut lebih aman bagi penderita diabetes karena kandungan gula di makanan tersebut itu rendah daripada makan apel, makan wortel, bahkan makan pisang. Malam ini saya mau buktikan bahwa ini pengertian yang salah ya Bapak Ibu. Saya harap bisa camkan ini, makan daging karena dia mengandung gula yang rendah. Ini adalah pengertian salah dalam pola makanan untuk orang diabetes. Karena sudah banyak hasil studi yang membuktikan bahwa justru lemak jenuh dari hewan, dari daging dan minyak nabati olahan, ya, minyak jagung, minyak canola, ini yang menyebabkan peradangan dalam sel-sel tubuh. Dan saya mau memperlihatkan beberapa hasil penelitian yang dikutip oleh Dr. Michael Greger sendiri. Dia bilang, asam lemak jenuh dan trans mendukung keadaan proinflamasi yang menyebabkan sel tidak bisa respons terhadap insulin. Asam lemak ini yang berkontribusi pada peradangan kronis, autoimmunity, alergi, bahkan kanker dan sakit jantung. Dia juga bilang, telah diketahui dengan baik bahwa kalau kita meningkat dengan akut asam lemak di dalam darah melalui makanan, akan menghasilkan resistensi terhadap insulin. Sel kita tidak bisa merespons terhadap insulin. Dan dalam penelitian mereka sudah menunjukkan hal sebaliknya. Kalau kita turun kalori kita, kalau kita turun makan makanan yang berlemak tinggi dari hewan, dari gorengan, dari susu, cheese, keju, ini sebaliknya bisa meningkatkan fungsi insulin atau fungsi sel yang merespons terhadap insulin. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dan saya mau jelaskan lagi, dia juga katakan bahwa dalam makanan manusia, asam lemak jenuh yang membahayakan itu berasal dari sumber hewan.
Sedangkan asam lemak trans berasal dari daging dan susu dari hewan pemama biak, daging sapi, daging babi, ya yang dari binatang tersebut. Dan juga selain itu, proses hidrogenasi terhadap minyak-minyak goreng yang banyak orang pakai ya, itu akan menghasilkan asam lemak trans yang bisa merusak sel-sel kita. Inilah yang terjadi di dalam sel kita kalau kita terlalu banyak makan makanan dari hewan, daging, gorengan. Ini adalah glukosa di luar sel kita, ya. Dan kunci ini adalah insulin. Dia yang membuka pintu untuk glukosa masuk ke dalam sel. Nah, kalau sel kita, darah kita penuh dengan lemak jenuh yang tidak baik tadi, ini sel kita ini bisa penuh dengan lemak-lemak tersebut dan menghambat fungsi kerja insulin. Jadi kuncinya itu mampet. Dia tidak bisa buka pintu dan mengantar glukosa masuk. Saya harap ini jelas penjelasannya. Jadi saya mau tekankan lagi bahwa bagi mereka penderita diabetes, tolong jangan terlalu banyak kelebihan makan makanan daging. Dan saya mau jelaskan lagi tentang lingkaran berbahaya ini ya. Mohon sabar dan mohon waktunya. Kalau tingkat glukosa kita itu sudah tinggi ya, oleh karena sel kita sakit, akibatnya apa? Glukosa itu terus-menerus ada di dalam darah kita. Menyebabkan kalau glukosa terus dalam darah, pankreas terus produksi insulin. Siang dan malam terus produksi insulin karena glukosa tetap tinggi. Nah, tingkat insulin yang terus tinggi ini bisa menyebabkan lemak terakumulasi di dalam hati. Ini yang menyebabkan fatty liver, hati yang berlemak. Dan kalau kita punya hati sudah penuh dengan lemak, hati tidak bisa respons lagi terhadap insulin. Saya mau stop di sini. Kalau kita tidur malam, mungkin 8-9 jam kita tidur, tidak makan kan, tidak ada asupan makanan dan energi, tapi tubuh kita terus bekerja. Hati yang terus-menerus mengeluarkan produksi gula, supaya jantung kita itu masih tetap bekerja, kita masih bernapas, masih hidup, ya, dan fungsi tubuh lain yang masih bekerja itu semua karena kerja hati yang terus-menerus produksi gula selama kita tidur. Nah, paginya waktu kita bangun, makan sarapan, makanan masuk, pasti kadar gula kita naik ya. Jadi insulin itu diproduksi untuk mengantar gula masuk. Tapi kalau hati kita sudah tidak bisa merespons lagi terhadap insulin paginya, waktu pagi dibilang hati stop, jangan produksi gula lagi karena sudah ada makanan masuk. Tapi kalau hati tidak bisa lagi respon terhadap insulin, hati tidak bisa dengar. Jadi apa akibatnya? Gula dari makan pagi dan gula dari makan siang, malam, dan dari hati yang terus-menerus produksi gula karena dia tidak bisa mendengar insulin, itu akan menyebabkan gula itu tambah lebih tinggi dan pankreas itu bekerja lebih keras untuk produksi insulin. Kasihan sekali pankreas. Lama-lama lemak di hati itu terus menumpuk, tambah tinggi karena gula tinggi. Dan kalau hati sudah terlalu banyak lemak di dalamnya, terpaksa harus dimuntahkan, dikeluarkan ke dalam sistem sirkulasi kita. Dan lemak ini yang akan menyebabkan peradangan di tempat lain, termasuk pankreas. Jadi akibatnya apa? Pankreas yang tadi, yang masih bisa produksi insulin, lama-lama dia bisa jadi rusak karena lemak yang berkelebihan. Dan dia stop bekerja karena sudah tidak bisa lagi. Akibatnya itu double disaster. Sel tidak bisa respons terhadap insulin dan pankreas menjadi rusak. Jadi ini adalah lingkaran yang cukup berbahaya. Kesimpulannya, sebelum diagnosa diabetes tipe 2, sudah ada teriakan diam yang lama dari hati selama bertahun-tahun. Cuma kita tidak tahu, karena kita terlalu enak makan makanan yang enak. Faktor makanan apa yang merusak kita punya sel? Makanan seperti ini yang Ibu Bapak lihat di gambar. Saya lihat roti putih, saya lihat pizza, coklat, donat, croissant, roti-roti yang banyak jual di luar, yang menjadi makanan gampang, kemasan langsung kita makannya, dan enak memang gula. Dan memang
kita itu tertarik kepada makanan yang berlemak dan banyak gulanya. Dan juga makanan seperti apa, Oreo, potato chips, ini semua mengandung lemak, gula yang berbahaya. Kemudian yang tadi saya terangkan, makanan berlemak tinggi. Dari daging, maaf ada sop buntut juga, bagi penggemar sop buntut, kalau bisa jangan makan sering-sering. Ayam goreng, anak-anak suka makan ayam goreng, ini juga sangat membahayakan, menyebabkan peradangan dalam sel. Hamburger, French fries, anak-anak kita semua makan begini, tapi tanpa kita ketahui, sel mereka itu sudah mulai bekerja dengan tidak optimal. Dan lama-lama pas mereka besar, mungkin resiko diabetes itu lebih tinggi. Dan mereka juga suka makan ini, makanan daging olahan. Justru ini sangat merusak DNA dalam sel tubuh. Ya, jadi kita harus perhatikan makanan apa yang harus kita makan. Saya mau juga tekankan tentang minyak-minyak. Minyak-minyak yang banyak kita pakai untuk masak, untuk tumis, untuk goreng. Kebanyakan minyak ini sudah diproses dengan cara yang sangat tinggi dan sudah mempunyai banyak radikal bebas. Dan dia akan pasti lama-lama bisa merusak sel-sel tubuh kita. Makanan jenis ini juga yang kami anjurkan untuk dikurangi. Nasi putih karena tidak mengandung gizi, gula, ya terus terang gula harus dihindari. Susu sapi ini juga menyebabkan inflamasi yang cukup parah. Makanan dari tepung-tepung seperti kue, roti, mie, dan garam. Makanan ini, ya dalam gambar ini adalah makanan pro-inflamasi. Mereka ini yang bisa menyebabkan efek asam dalam tubuh kita selalu dan merusak sel-sel kita. Dan mereka yang tidak tahu, belum tahu sudah ada diabetes, gejala-gejalanya apa? Mereka sering lelah, sering merasa lapar, sering haus, infeksi vagina, masalah seksual, berat badan turun drastis, sering buang air kecil, luka lama yang sembuh, penglihatannya menjadi kabur. Dan ini adalah beberapa daftar komplikasi diabetes yang cukup memprihatinkan. Yang pertama, penyakit jantung. Jadi ada risiko aterosklerosis di mana saluran darah menjadi sempit karena plak karena olah gula yang tinggi yang tadi saya jelaskan. Dan bahayanya plak tersebut itu bisa pecah dan menimbulkan gumpalan darah, menyebabkan saluran darah tertutup sebagian atau seluruhnya akibatnya serangan jantung. Yang kedua, stroke. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa pembuluh darah yang kecil sekali dalam otak itu sangat terpengaruh kalau glukosa tetap tinggi dalam darah. Dan kalau sudah tersumbat, otak tidak bisa mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup, dan lama-lama bisa kena stroke. Yang ketiga, kerusakan di mata, retinopati. Mata kita ini penuh dengan sel darah yang sangat kecil, ya. Dan kalau gula tetap tinggi, dia bisa merusak saluran darah kecil dalam retina mata, mencegah cahaya untuk masuk lewat retina, dan menyebabkan penglihatan berkurang, bahkan kebutaan. Penyakit ginjal ini sangat penting juga untuk mengeluarkan kita punya kotoran. Dan dalam ginjal itu banyak saluran darah kecil juga. Dan saluran darah di ginjal ini kalau rusak, dia tidak bisa menfiltrasi kotoran-kotoran yang harus keluar. Dan akhirnya resiko dialisis atau transplantasi ginjal bisa terjadi. Yang kelima, neuropati, kerusakan saraf. Ya, kita punya saraf itu ada hubungannya dengan sel-sel darah kecil. Dan kalau sudah rusak, kita tidak bisa merasa lagi. Jadi ada mati rasa dan kram di jari-jari, tangan, dan kaki. Dan meningkatkan kemungkinan amputasi. Yang keenam, masalah kulit. Kalau orang yang sudah ada diabetes, mereka cenderung kena infeksi dan penyakit kulit terus. Dan sirkulasi darah ke kulit itu berkurang. Karena sirkulasi berkurang, tubuh kita kurang mampu untuk sembuh sendiri. Kita sudah pelajari faktor-faktor penyebab diabetes. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk pelajari strategis cara mencegah dan bahkan melawan diabetes. Bukan saja diabetes, tapi semua kondisi sindrom X yang tadi saya jelaskan. Penyakit jantung, kolesterol tinggi, darah tinggi. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berbalik ke hukum Tuhan yang ada di gambar sini.
Kalau kita tidak mau tergantung pada obat seumur hidup, karena obat itu mengandung efek samping yang cukup serius. Jalan keluar satu-satunya itu adalah hidup melalui hukum Tuhan, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kami di New Life mengajar semua orang untuk menganut prinsip kesehatan ini, yang meliputi makanan. Makanan apa yang harus kita makan. Dan kami mengajarkan orang-orang untuk makan makanan yang utuh, yang tidak diolah, yang dari alam. Nanti saya akan beri beberapa contoh. Udara yang kita hirup itu harus bersih, bebas polusi. Dan memang saya mengerti di Jakarta ini atau di Surabaya sangat susah ya untuk mencari udara yang segar. Sejauh mungkin kita mungkin bisa refleksi di pantai atau di gunung atau di tempat yang udaranya lebih bersih. Karena udara ini sangat penting, oksigen sangat penting. Air minum. Air apa yang harus kita minum? Kami di New Life mengajar orang-orang untuk minum air suling atau air yang distilasi menurut hukum hidrologis alam dan bukan air mineral. Matahari ini berbicara tentang kesehatan mental dan roh. Jadi kalau kita mempunyai mental yang sehat, sukacita, tidak gampang marah, dan tidak ada kepahitan, dan kurang stres, tidak stres, itu otomatis dampak kepada kesehatan jasmani itu sangat positif. Dan istirahat, kita harus istirahat dengan cukup 8-9 jam setiap malam, kalau bisa sebelum jam 10, karena waktu istirahat itu adalah waktu tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak. Olahraga ini tidak bisa dinegosiasi. Setiap orang harus olahraga, minimal 30 menit setiap hari, atau 5 hari dalam seminggu. Harus olahraga, nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Dan ini adalah kutipan dari Dr. Joel Kahn, salah satu dokter yang saya ikuti dan kagum. Makanan adalah informasi yang dahsyat. Makanan bukan hanya energi untuk membuat kita terus hidup ya, tapi dia merupakan informasi yang dahsyat untuk tubuh kita. Dan kalau dikombinasikan dengan olahraga, tidur nyenyak, manajemen stres, hidrasi, itu dapat membalikan hampir semua masalah kesehatan. Jadi langkah-langkah penting apa yang harus kita ambil untuk mencegah dan menjaga? Nomor 1, pelajarilah lemak yang kita makan. Lemak apa yang harus kita makan? Jauhilah lemak yang dari hewan, minyak goreng komersil, trans fat. Contoh dari trans fat ini, minyak sayur hidrogenasi adalah mentega, Blue Band. Kalau bisa jangan pakai Blue Band atau mentega sama sekali. Ini bisa merusak sel darah tubuh ibu bapak. Sebaliknya makan lemak dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang, dari alpukat, dari sayuran yang mengandung lemak, dari biji-biji flaxseed, itu semua adalah bagus. Kedua, makan jenis karbohidrat utuh yang melepaskan kadar gula dengan lambat dan makanan yang berserat tinggi. Contohnya adalah oatmeal, millet, beras coklat, talas, ubi, singkong, ini semua adalah contoh karbohidrat yang baik karena tidak diproses. Dan pencernaan dan penyerapan perlu waktu yang lebih lama ya karena dia mengandung serat yang cukup tinggi dan gula dengan pelan-pelan dilepas masuk ke dalam darah dan insulin tidak bekerja dengan keras. Yang ketiga, ibu bapak bisa menikmati semua sayur mayur, terutama yang berwarna hijau dan yang berwarna-warni, ya. Dan juga nikmati semua jenis buah-buahan, terutama buah yang mempunyai indeks glikemik yang rendah. Saya akan jelaskan nanti. Jadi mungkin untuk awalnya tidak boleh makan makanan buah yang banyak gulanya tinggi seperti pisang, papaya, tapi mulainya dengan buah yang indeks glikemiknya rendah. Tapi saya percaya lama-lama bisa menikmati buah papaya dan pisang. Yang keempat, nikmati semua polong-polongan dan kacang-kacangan. Contohnya kacang merah, kacang hijau, kacang hitam. Saya ini penggemar kacang-kacang seperti ini. Dan juga jenis kacang dari pohon seperti almond, macadamia, Brazil, kacang mente dalam porsi yang tidak banyak. Karena mereka mengandung jenis lemak, asam lemak yang sangat mendukung kesehatan sel.
ya. Jadi kita bisa mendapatkan protein dari kacang-kacang ini dan bisa lebih banyak lepas protein dari daging dan hewan. Oke, langkah berikutnya, jauhi semua jenis gula. Gula yang terdapat dalam minuman komersil, termasuk jus-jus buah yang dilabel jus sehat. Itu semua mengandung gula. Perhatikan saus-saus masak, saus tiram, kecap manis, kecap bangau, vitsin, itu semua mengandung gula dengan kadar cukup tinggi. Sebaliknya bisa pakai garam sedikit atau mungkin tamari yang tanpa gula sedikit ya. Dan gula juga terdapat dalam mayoritas makanan olahan, roti-roti, kue, dan biskuit. Ini harus dihindari. Kemudian jauhi karbohidrat olahan yang tadi saya sudah bilang ya. Karena kalau kita makan karbohidrat yang sudah olah, mie, roti, kue, itu memaksa pankreas kita bekerja keras. Tanpa serat, kita punya gula itu bisa naik sangat tinggi. Saya mempunyai banyak data di mana hasil studi banyak dokter yang melakukan treatment intervensi dengan melalui makanan gaya hidup. Karena terlalu banyak datanya, saya hanya bisa share satu dari Dr. James Anderson. Dia melakukan eksperimen kepada 16 pasien diabetes yang sudah parah, yang sudah menggunakan insulin. Dan dia hanya berikan mereka makanan dari tumbuh-tumbuhan dan berlemak rendah. 11% kalori dari lemak. Nah, sesudah hari ke-16, dosis insulinnya itu bisa menurun 58%. Luar biasa. Dan mereka memeriksa sel, mereka scan sel-sel tubuh mereka, pasien ini. Dan rupanya tingkat reseptor insulin dalam sel-sel tubuh tersebut meningkat. Dan saya yakin ini bukan hanya satu bukti, tapi salah satu dari banyak bukti bisa memberikan kita pengharapan. Makanan seperti inilah adalah obat untuk tubuh yang sakit. Yang langsung dari alam, tumbuh di tanah, tidak diolah, dan hanya dari tumbuh-tumbuhan. Menurut saya ini adalah apoteker dari Tuhan untuk manusia. Dia sudah berikan begitu banyak jenis buah sayuran untuk mendukung kesehatan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saya lihat apel, alpukat ini asam lemak yang sangat bagus, nenas. Ya, jadi kita harus makan, pilih ke pasar harus begini. Jangan ke supermarket yang jualan kue-kue, roti-roti atau biskuit, itu dihindari. Kalau bisa pergi lebih banyak ke tempat jualan sayur dan buah. Yang saya maksud dari makanan utuh dari tumbuh-tumbuhan adalah ini definisinya, makanan yang tidak berasal dari hewan kalau bisa diminimalkan, dikurangi, makanan yang tidak diproses atau diproses secara minimal, ya, tidak diolah, tidak diiradiasi, bebas dari bahan kimia, obat-obatan, pengawet, makanan alami yang ditanam di tanah, termasuk sayuran, buah-buahan, biji-bijian, polongan, kacang-kacangan. Contohnya adalah ini, maaf, emping tidak termasuk ya. Emping ini sudah digoreng dengan minyak dan sangat berminyak, dan minyaknya juga sudah merusak gizi dalam emping. Jadi yang saya fokuskan ini adalah ini, sayuran, ada tempe, dan kacangan. Dan ini adalah salah satu salad favorit saya, somtam, papaya salad yang dari Thailand. Ini contoh makanan yang kita bisa makan lebih sering. Dan ini adalah salad yang kami sering bikin di rumah. Ini adalah definisi makanan yang harus kita makan untuk mendukung kesehatan. Kelebihan dari makan makanan bersumber tumbuh-tumbuhan itu karena mereka mengandung serat tinggi. Serat itu apa? Serat itu adalah bahan karbohidrat dari tumbuhan yang tidak bisa dicerna. Dan ada dua jenis. Serat yang larut dalam air atau soluble fiber, dan serat yang tidak larut dalam air atau insoluble fiber. Kalau soluble fiber yang larut dalam air, seperti oatmeal. Kalau ibu bapak rendam oatmeal di dalam air, dia bisa mengembangkan jadi gel. Nah, dia itu termasuk serat yang larut dalam air. Dan kalau kita makan oatmeal, struktur itu dalam usus kita akan mengembang jadi gel. Dan fungsinya itu dia bisa meresap semua kelebihan lemak empedu dan kolesterol dari dinding usus. Ya, jadi dia bisa membersihkan usus kita.
Sedangkan serat yang tidak larut dalam air itu seperti sayuran. Sayuran dalam saya punya piring di sini. Dia berfungsi sebagai sapu untuk menyapu racun dan kotoran-kotoran keluar. Kelebihan seratnya lagi, dia bisa mengubah cara makanan lain dicerna. Jadi kalau kita banyak makan sayur, mungkin makan nasi dan ikan sedikit, dia bisa mempengaruhi cara makanan, cara karbohidrat itu masuk ke dalam darah lebih lamban. Ya, dia mempengaruhi lajunya penyerapan gula dan dapat membantu menurunkan kolesterol. Kelebihan yang lagi saya pelajari sekarang tentang serat adalah makanan serat ini penting untuk menjaga kesehatan bakteri usus supaya kita tetap sehat. Kalau bakteri usus kita happy, senang, kita punya daya tahan tubuh itu kuat. Ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita ini bisa sangat kuat. Semoga dalam kesempatan lain saya bisa memberikan sesi tentang bagaimana hubungannya bakteri baik dengan sistem kekebalan tubuh kita. Oke, dan selain itu, ini indeks glikemik. Selain itu, serat juga mempengaruhi indeks glikemik atau yaitu indeks yang mengukur bagaimana makanan yang mengandung karbohidrat meningkat glukosa darah. Jadi patokannya itu glukosa 100 ya. Semakin tinggi angkanya, itu berarti lebih cepat glukosanya masuk ke dalam darah, diserap. Contoh makanan yang paling cepat glukosanya masuk itu adalah roti putih, nasi putih, gula. Sedangkan yang di bawah ini adalah makanan yang mempunyai indeks glikemik yang rendah. Mayoritas sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan yang tadi saya bilang. Dan yang sedang ini bubur oats, nasi coklat, mungkin ada pasta, dan beberapa jenis buahan. Jadi untuk mereka yang penderita diabetes mau fokus kepada makanan yang mempunyai indeks glikemik di bawah 68. Dan termasuk kita yang sehat. Lebih baik kita makan makanan yang mengandung indeks glikemik di bawah 68. Ini adalah graf yang menunjukkan laju penyerapan glukosa. Kalau indeks glikemiknya sangat rendah, warna abu-abu, ini adalah laju penyerapan gula ke dalam darah. Jadi tidak begitu tinggi. Jadi dia pelan-pelan naik. Dan ini sangat membantu pankreas dalam memproduksi insulin. Sedangkan kalau kita makan makanan yang mempunyai indeks glikemiknya tinggi, itu dia langsung melonjak tinggi dan darah kita langsung penuh dengan glukosa tiba-tiba, memaksa pankreas untuk bekerja keras. Langkah-langkah yang lain, dan ini saya pikir mungkin penting, nomor 2 adalah olahraga. Ibu bapak tolong jangan kompromi dengan olahraga. Harus membuat appointment dengan diri sendiri setiap hari. Hanya 30 menit olahraga di luar kalau bisa di matahari ya untuk meningkatkan kita punya sirkulasi dan kesehatan jantung. Karena apa? Selain meningkatkan kesehatan jantung, kalau kita sering menggerakkan otot kita di tangan, di kaki, ya, ini akan menyebabkan sel-sel otot itu lebih merespons dengan lebih efektif terhadap insulin. Semakin otot kita bergerak, semakin sel kita respons dengan baik. Dan lama-lama gula bisa masuk dengan lebih gampang. Ya Bapak Ibu, tolong olahraga, jalan bisa, apapun pokoknya bergerak. Dan yang lain lagi adalah kurangi stres kronis. Memang kalau masa ini cukup sulit untuk hidup dengan tenang karena banyak kerjaan. Kalau bisa cari cara untuk manajemen kronik stresnya bisa di-manage. Karena kalau kita stres bisa menyebabkan peradangan dalam sel-sel tubuh. Dan tadi saya bilang istirahat, harus tidur yang cukup dan tidur lelap. Saya membuat piramida dosis latihan ini untuk Bapak Ibu. Olahraga itu adalah obat. Tolong jangan kompromi ya. Paling banyak aktivitas Bapak Ibu harus dibawa ini, aktivitas aerobik, di mana detakan jantung bisa naik sampai 90% dari normal. Dan kedua, harus latihan resistensi atau kekuatan otot. Bukan saja di bawah, di kaki ya, tapi tangan semua harus bergerak. Ini akan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan keseimbangan bagi mereka yang mungkin sudah agak umur,
untuk melakukan olahraga keseimbangan dan fleksibilitas supaya menghindari resiko jatuh. Contoh yang bagus adalah Pilates. Selain makan makanan sehat, olahraga teratur, dukungan nutrisi juga penting ya untuk mencegah dan mengatur diabetes. Dan saya mau tekankan bahwa yang paling ideal itu kita harus berpaling kepada makanan dari alam dan gaya hidup. Tapi saya juga mengerti, termasuk saya sendiri, tidak mungkin semua orang itu mampu untuk makan setiap hari seperti yang saya anjurkan tadi. Karena kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita. Untuk melawan diabetes ini perlu komitmen yang sangat tinggi. Untuk itu, kami di New Life sudah mengembangkan beberapa suplemen penting yang diharapkan bisa mengisi nutrisi yang kosong atau yang sulit didapat oleh karena gaya hidup kita, kebiasaan kita. Dan menurut saya, sebelum kita berbalik ke obat dokter dan bergantung pada obat yang mengandung banyak kimia, dan mungkin bisa menimbulkan masalah yang lain ya, penderita diabetes lebih baik mencoba suplemen dari makanan, mengandung makanan bahan alamiah seperti yang kami sediakan di New Life. Jadi untuk mereka yang lagi melawan diabetes atau yang mau mencegah, kami anjurkan untuk bisa ambil chromium picolinate ya, dan spirulina, enzim PA+, B-complex, C-complex, dan CoQ10. Saya akan jelaskan satu-satu. Ini adalah suplemen yang mungkin sangat penting bagi mereka yang sudah menderita diabetes. Nah, kromium ini kebanyakan ada di dalam tanaman, di dalam sayuran. Tapi karena mineral dalam tanah ini sudah berkurang oleh karena pertanian komersil, jadi kromium itu hampir tidak ada. Dan untuk kami atau orang-orang yang banyak makan makanan olahan tidak mengandung kromium sama sekali. Akhirnya defisiensi kromium itu sudah berskala global, di mana-mana sudah kekurangan kromium. Tanpa kromium, kita punya metabolisme glukosa itu tidak bisa berjalan dengan optimal. Jadi kromium yang cukup di dalam makanan itu fungsinya ada dua, menjaga metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang normal, dan juga membantu dalam kinerja insulin. Tanpa adanya kadar minimal kromium, insulin mungkin tidak bisa bekerja sama sekali. Berbalik lagi tadi, saya anjurkan orang-orang untuk makan banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sayur untuk meningkatkan mineral seperti kromium. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Dia bisa mempertahankan kadar gula yang sehat, metabolisme protein dan lemak. Dia juga bisa menjaga kepekaan insulin dan sel-sel bisa merespons terhadap insulin dengan baik. Dan dia juga bisa mencegah fluktuasi tingkat gula, menjaga kadar gula stabil. Dan kelebihan satunya lagi, dia bisa mengekang rasa lapar dan mengurangkan keinginan terhadap makan makanan yang manis. Saya sudah pelajari sedikit tentang chromium picolinate. Chromium itu sebetulnya ada dua macam. Yang mengandung picolinate ini saja yang saya pikir sangat berfungsi tinggi untuk tubuh kita. Karena dia bisa diserap dengan gampang dalam usus kita dan dipakai. Dan dosis yang dianjurkan itu minum 1-3 tablet sehari. Dan cocok untuk semua penderita diabetes atau mereka yang mau mengurangi risiko diabetes, mereka yang gemuk, atau yang mau menjaga kadar kolesterol itu normal. Dan tadi saya jelaskan, kita punya chromium picolinate ini terbuat dari aktif chromium yang bisa diserap dengan baik, ya. Dan dia memiliki bioavailability yang tinggi, memungkinkan tubuh Anda mendapatkan manfaat maksimal dari mineral yang sangat penting ini. Jadi saya anjurkan untuk ibu bapak yang memang sudah menderita diabetes, ini bisa menjadi suplemen yang sangat berguna untuk setiap hari. Selain itu kami juga menganjurkan orang diabetes untuk minum spirulina. Spirulina ini saya sangat-sangat anjurkan bagi semua orang minum, terutama di zaman modern sekarang. Anak saya yang laki-laki saya kasih tiap hari dengan cuka apel dan madu. Ya, karena ini merupakan makanan komplit, sumber protein tinggi, vitamin B tinggi, zat besi, dan klorofil. Jadi dia bisa mengisi nutrisi yang tidak mungkin kita makan dari makanan kita setiap hari.
dan dia membantu mengontrol kadar gula. Dan juga kami ada menyediakan enzim. Enzim ini adalah membantu dalam pencernaan makanan dan cukup komplit spektrumnya, ada amilase, lipase, dan protease untuk membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan akhirnya pencernaannya bisa lebih optimal. Vitamin C. Vitamin C ini saya juga minum setiap hari dan saya anjurkan setiap orang, terutama mereka yang hidup di kota besar seperti Jakarta, banyak polusi. Fungsinya itu sangat penting karena dia menjaga elastisitas kita punya pembuluh darah. Ya, terutama bagi mereka yang sudah diabetes, pembuluh darah ini harus kita jaga dengan baik. Dan dia membantu untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Oke, saya mau cerita sedikit dengan CoQ10, tentang CoQ10. Kalau orang yang sudah minum obat kolesterol statin dalam waktu jangka panjang, sebetulnya kita punya liver itu memproduksi kolesterol. Jadi obat statin itu fungsinya itu dia stop mekanisme jalan liver produksi kolesterol. Cuman sayangnya, jalur produksi kolesterol oleh liver ini juga adalah jalur yang sama di mana liver memproduksi CoQ10. Enzim CoQ10 ini sangat penting untuk kesehatan jantung kita. Jadi agak ironis ya, minum obat kolesterol tapi meninggikan risiko sakit jantung. Jadi kami anjurkan orang lagi minum obat kolesterol atau yang sudah kena diabetes untuk menambahkan CoQ10 karena dia akan membantu mengurangi tekanan darah dan memperbaiki otot jantung dan mencegah serangan jantung. Yang terakhir adalah vitamin B kompleks. Nah, ini sangat penting bagi orang penderita diabetes, terutama yang concern atau khawatir tentang saraf-sarafnya ya. Vitamin B kompleks ini sangat penting untuk meningkatkan kepekaan insulin dan mengurangi risiko komplikasi diabetes, terutama pada saraf-sarafnya. Dia bisa mendukung kesehatan saraf. Jadi ibu bapak bisa pertimbangkan, ini bisa menjadi suplemen yang bisa diminum setiap hari dalam menjaga kesehatan sel dan pembuluh darah. Dan saya dengan senang hati mau memberitahukan bahwa kami lagi menawarkan 10% bagi semua suplemen yang saya jelaskan tadi, mulai dari hari ini sampai tanggal 12 November. Jadi kalau ada yang minat bisa tanya saya atau bisa kontak saya. Cuman saya mau minta maaf, Chromium sementara lagi habis stok di Jakarta. Stok yang baru akan masuk 2-3 minggu lagi. Jadi kalau yang mau bisa order sekarang untuk mendapatkan 10% dan nanti kalau tiba kami bisa antar langsung. Ya Ibu Bapak, oke saya sudah mau selesai. Saya hanya mau memberikan suatu gambaran ya. Ini adalah perjalanan perkembangan penyakit. Dari sini yang masih tidak begitu parah, subakut dan sudah kronis, dan ini yang warna hitam ini sudah parah sekali. Organ sudah rusak seperti penyakit jantung, stroke, diabetes. Saya mau memberitahukan bahwa mula-mula penyakit-penyakit ini ya, prostat, kanker, bahkan diabetes itu mulanya itu bukan kemarin waktu didiagnosa. Mulanya itu sudah lama berpuluh tahun, cuman kita tidak tahu, kita tidak sadar. Kalau kita sering kelelahan dan kita gemuk, sering alergi, hidung mampet, sakit kepala, itu tubuh kita itu sudah berbicara, ada yang tidak beres. Dan kalau dibiarkan, lama-lama itu bisa merusakkan total tubuh kita. Saya mau memberikan suatu pengharapan bahwa walaupun Bapak Ibu ada di sini, atau masih tidak begitu parah, atau bahkan sudah cukup parah, kami di New Life sudah banyak membantu banyak orang untuk membalikan kembali kesehatan mereka dengan program-program yang kami yang ada. Salah satunya itu adalah suami saya. Dia melakukan program detoksifikasi waktu dia mendapat diagnosa dari dokter sudah diabetes dan livernya sudah tidak bagus. Dia melakukan program ini selama 10 hari dan hasilnya saya akan ceritakan di slide berikutnya. Jadi saya mau tekankan kepada ibu bapak bahwa tubuh kita ini mau sembuh. Kita sudah didesain oleh Tuhan untuk mau sembuh. Tapi kita harus tahu caranya bagaimana. Dan menurut Dr. Lintan, ahli nutrisi New Life, dia mengatakan, singkirkanlah apapun yang buruk, masukkanlah kembali apapun yang baik dan alamiah.
dan biarkanlah tubuh yang diciptakan Tuhan melakukan pekerjaannya sendiri untuk memulihkan dan meremajakan. Dan saya sangat setuju karena saya bisa melihat hasil ini di suami saya sendiri. Waktu 6 tahun yang lalu dia kena diabetes. Ibu Bapak bisa lihat, ini tahun 2016, gulanya cukup tinggi. Ya, dia memang sudah pasrah karena abangnya 2 orang sudah kena dan mamanya juga kena diabetes. Dia cuma tunggu gilirannya. Tapi puji Tuhan, waktu dia kena ini, kami mengenal dengan New Life. Dan dia putuskan untuk melakukan program detoksifikasi dan rejuvenation selama 10 hari. Dia tidak makan daging, tidak makan makanan olahan, nasi pun tidak, roti pun tidak, hanya sayuran dan buah yang langsung dari alam. Dan olahraganya mulai kuat. Sebelumnya dia tidak mau olahraga, males. Dan 2 bulan kemudian dia kembali ke dokter, gulanya sudah turun, 87. Dan setahun kemudian dia balik lagi ke dokter, masih normal. Saya sangat bersyukur, dan ini memang menjadi bukti buat kami semua, bahwa kita punya tubuh ini sangat luar biasa. Kita harus hanya bisa tahu saja bagaimana caranya untuk menyembuhkannya. Saya harap ini bisa menjadi suatu kesaksian dan pengharapan bagi Ibu. Tubuh kita ini bisa menyembuhkan sendiri, memperbaiki sendiri, meremajakan diri sendiri jika kita memberinya kondisi yang tepat. Saya sudah selesai presentasinya. Maaf kalau waktunya agak lama, karena memang banyak informasi yang mau saya sampaikan. Saat ini saya bisa menerima pertanyaan, kalau Ibu Bapak ada pertanyaan, atau concern, atau tentang produk, atau apa, atau mungkin tentang program yang kami adakan bagi mereka yang mau telusuri jalan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan saya harap bagi mereka yang memang bergumul dengan diabetes, ini bukan death sentence, garis terakhir. Saya percaya ini adalah suatu tantangan yang bisa kita alami, dan percaya bahwa kita itu bisa mempunyai komitmen, disiplin untuk sembuh sendiri dengan cara yang kita pelajari.